Tahun 2025, PHK pecah rekor, 88.519 orang kehilangan kerja. Tapi di tengah badai itu, ada 4 jenis usaha yang justru makin cuan. Dan yang bikin menarik, datanya bukan opini. Ini catatan resmi BPS. Di akhir video ini, kamu tahu persis mau taruh uangmu di mana. Ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11%. Angkanya bagus, tapi rasanya tidak merata. Bisnis yang bergantung gaya hidup mulai tumbang. Kafe, butik, tempat healing. Yang bertahan, justru yang paling membosankan. Yang menyentuh perut orang. Semakin krisis, semakin dicari. BPS mengumumkan 5 Februari 2026, sektor pertanian tumbuh 5,33% sepanjang 2025. Tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tanaman pangan naik 9,94%. Beras swasembada, jagung membaik, irigasi diperbaiki. Sektor ini menyerap 27,99% tenaga kerja Indonesia, hampir sepertiga. Sekarang coba tanya dirimu, kapan terakhir kali kamu makan tanpa nasi? Itu jawabannya. Selama orang Indonesia makan, pertanian tidak pernah mati. Dari sawah 1 hektare sampai kebun sayur di halaman rumah, ini bisnis paling anti krisis. Perkebunan pun sama, kopi, sawit, cengkeh. Harganya naik turun, tapi pohonnya tetap berdiri. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Peternakan tumbuh 7,78% di 2025. Perikanan 4,95%. Pendorongnya? Telur dan ayam ras. Kenapa? Karena program makan bergizi gratis butuh jutaan butir telur setiap hari. Pikirkan ini, telur adalah protein termurah yang ada. Saat krisis, orang memangkas daging sapi, tapi telur tetap laku. Itu bukan tebakan. Itu perilaku pembeli yang sudah terbukti. Untuk perikanan, budidaya lele dan nila di kolam kecil panen 3-4 bulan dengan modal mulai ratusan ribu. Ini bisnis yang tidak bergantung tren. Ketiga, logistik dan distribusi. Transportasi dan pergudangan tumbuh 8,62% di kuartal 3 2025, di atas rata-rata ekonomi nasional. Diproyeksikan menyumbang Rp1.500 triliun ke PDB 2025. Angkutan laut naik 10,19%. Kenapa ini penting buat kamu? Karena toko emas dan toko besi itu bisnis distribusi. Mereka tidak memproduksi. Mereka menggerakkan barang. Saat semua orang berhemat, barang tetap harus bergerak. Sembako dari gudang ke warung, material dari pabrik ke proyek. Selama orang butuh barang, orang yang mengantar barang tidak akan kelaparan. Jasa antar, agen sembako, drop-in, kurir, semua masuk keranjang ini. Yang keempat, kuliner. Industri makanan dan minuman adalah salah satu sektor paling kebal krisis di Indonesia. GAPMI menyebut sektor ini memasok sekitar sepertiga kebutuhan pangan nasional. Dan ini yang menarik. Agustus sampai November 2025, akomodasi dan makanan minuman menyerap tenaga kerja baru terbanyak, 381.000 orang. Saat industri lain PHK, kuliner malah merekrut. Tapi jangan buka angkringan biasa-biasa saja. Kembangkan masakan Nusantara. Rendang, soto, gado-gado, rawon, warisan yang belum tergarap maksimal. Saat krisis, orang tidak berhenti makan. Mereka pindah dari restoran mahal ke makanan enak dan terjangkau. Masakan Nusantara ada persis di titik itu. Coba lihat polanya. 4 sektor ini punya satu benang merah. Kebutuhan dasar tidak pernah berhenti. Orang butuh makan, butuh protein, butuh barang sampai ke tangan, butuh makanan siap santap. Ekonomi naik, bisnis ini ikut naik. Ekonomi turun, tetap jalan. Bukan tanpa risiko, semua bisnis punya risiko.
Tapi ini 4 pilihan dengan risiko paling rendah di tengah badai. Kalau mau mulai dari yang paling dekat dengan rumahmu, kebun, kandang kecil, atau dapur. Tulis di komentar, dari 4 ini, mana yang paling cocok buat kamu? Dan subscribe, setiap minggu aku bahas peluang usaha dengan data, bukan janji manis. Sampai jumpa di video berikutnya.